sekolah minggu? Luar biasa. Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita di dalam Tuhan. Kembali kita beribadah, tetapi sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik, walaupun kita berada di rumah, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membersihkan diri sendiri dan lingkungan. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi dari lagu Aku Anak Raja. Adik-adik semua berdiri dan ikuti gerakannya ya. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini, marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa kita di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati. Sebelum itu kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari Tita ke-6. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya.
melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salib-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari buku Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 12 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengkehendaki seorang pembunuh sebagai hadiah-Mu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena pemimpinmu ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman percaya kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 344, Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
Marilah kita sama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu lagu Kidung Jemaat nomor 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana, sehat dan luar biasa bukan? Berjumpa kembali dengan Amang di peribadahan sekolah minggu kita di minggu hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Kolose pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu pagi ini, tertulis di dalam Kolose pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Amang akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Shalom kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada, inilah khotbah Amang yang terakhir sebelum Amang pergi ke tempat pelayanan Amang yang terbaru. Di tanggal 25 April ini, Amang akan berpisah dengan kita semua. Tetapi meskipun kita berpisah adik-adik sekolah minggu, harapan Amang, adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap belajar, adik-adik tetap patuh pada orang tua. Shalom kepada kita semua. Adik-adik sekolah minggu, pastinya adik-adik pernah digoda oleh siapa saja. Digoda dari teman-teman, digoda dari kawan-kawan sekolah, digoda abang dan ataupun kakak kita sekalian. Tetapi paling sering kita itu digoda oleh teman kita sendiri. Bisa saja itu godaan untuk melakukan tindakan kejahatan, godaan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika adik-adik sekolah minggu tidak mau melakukan godaan itu,
yang disuruh oleh teman-teman adik-adik? Pasti adik-adik sekolah minggu dikatakan semenlah dan sebagainya. Tetapi itulah prinsip adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu harus mempunyai prinsip. Prinsip apakah itu? Yaitu untuk tidak melakukan godaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh amang Tuhan, ketika adik-adik sekolah minggu disuruh oleh teman-temannya untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mengejek, seperti memukul teman-teman, seperti menghilangkan pulpen teman-teman, dan mengganggu adik atau mengganggu abang. Itu tidak boleh adik-adik lakukan. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari teman-teman kita tersebut. Tetapi adik-adik harus mau dan harus bisa membentengi dirinya. Dengan cara apa itu? Ya, baca Alkitab, berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Siapa di sini yang tahu titah pertama sampai dengan titahnya yang ke-10? Nah, kepada adik-adik yang belum mengetahuinya, mari kita hafal atau kita baca. Tetapi ketika adik-adik sudah mengetahuinya, maka praktekkanlah itu, maka lakukanlah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Contoh, jika dikatakan kita jangan mencuri, hendaklah kita tidak mencuri. Hendaklah kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Ketika firman Tuhan mengatakan di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yaitu harus adik patuhi, bahwasannya adik-adik sekolah minggu harus mematuhi firman Tuhan. Karena apa? Karena itulah hidup di dalam Kristus. Karena ketika adik-adik telah menerima Kristus Yesus, maka hendaklah adik-adik tetap hidup di dalam firman-Nya. Adik-adik tetap merasakan dan melakukan firman itu, karena adik-adik sudah mendapatkan berkat yang berlimpah, berkat dan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui perikop ini kita diajak untuk menjauhkan diri kita dari tindakan keberdosaan, menjauhkan diri kita dari tindakan kejahatan, menjauhkan diri kita dari tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik harus bisa membentengi diri dengan firman Tuhan agar kita mendapatkan anugerah dan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali adik-adik amang dimanapun berada. Sehat, rajin belajar, tetap patuh pada orang tua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Vaya kondios adik-adik amang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di minggu pagi ini kami dapat bersama-sama melakukan dan mendengarkan firman-Mu melalui nyanyian kami, melalui apa yang kami terima dari firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati adik-adik kami. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh cita-citanya, seluruh apa yang dia inginkan. Berikan itu Tuhan, agar semuanya adik-adik kami ini tetap berseru ke hadapan-Mu, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Kau tahu Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu ini akan meninggalkan adik-adik kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka. Engkau yang selalu memberkati
setiap apa yang dia kerjakan. Berikan adik-adik kami ini kesehatan, berikan adik-adik kami ini Tuhan kekuatan. Bimbing mereka dalam tahap pembelajaran, bimbing mereka dalam tahap untuk meningkatkan pelayanannya kepadamu, dan mereka takut akanmu, dan mereka mau mematuhi apa yang diberikan oleh Tuhan melalui kedua orang tuanya. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggumu, berkati mereka di dalam setiap pelayanannya. Bantu mereka Tuhan, bimbing mereka semua agar mereka dapat melakukan hal-hal yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan sekolah minggumu ini kepada adik-adik kami di gerejamu ini, gereja AKBP Jambi 1 yang sangat-sangat kami cintai ini. Kau tahu Tuhan, banyak sekali pergumulan yang dihadapi gereja ini, tetapi kami percaya itu bahwasannya itulah suatu momentum untuk meningkatkan pelayanan kami, untuk mendekatkan diri kami ke hadapan-Mu, bahwasannya Engkau yang akan selalu membimbing kami, mengangkat kami, supaya pelayanan-Mu ini dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom kepada adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat dan luar biasa bukan? Pertama sekali Amang ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, terima kasih Amang mengucapkan kepada adik-adik, karena melalui pelayanan Amang kita dapat bersama-sama selama 1 tahun 10 bulan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja yang sangat kita cintai ini, gereja AKBP Jambi 1. Adik-adik, izinkan Amang mengucapkan terima kasih kepada kita semua, dan izinkan juga Amang untuk pergi meninggalkan adik-adik sekalian, karena tugas pelayanan Amang telah selesai di gereja kita ini. Doakan Amang agar Amang kuat, doakan Amang agar semua tugas pelayanan Amang di tempat yang baru dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pesan Amang kepada kita semua, tetaplah jadi orang yang baik, tetaplah rajin belajar, tetaplah patuh kepada orang tua, tetaplah semangat untuk melayani Tuhan, karena melalui semangat adik-adik, melalui doa adik-adik, melalui adik-adik mau melakukan firman Tuhan, percayalah pasti adik-adik diberkati dalam setiap perjalanan hidup adik-adik, dan pasti adik-adik akan diberikan kekuatan serta berkat yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga di hari-hari yang akan datang kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat, kita dapat berjumpa kembali di dalam sukacita yang sangat luar biasa. Sampaikan salam Amang kepada bapak dan mama kita, kepada abang dan kakak kita, terlebih kepada keluarga kita. Amang permisi dari tengah-tengah kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh adik-adik Amang dimanapun adik-adik berada. Sampai berjumpa kembali adik-adik Amang. Faya kondios, adik-adik Amang. Faya kondios AKBP Jambi 1 ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754, Goklas Rohadiau. Marilah kita sama-sama menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.